Halo guys, selamat pagi. Saya akan menjelaskan sedikit tentang pesawat radio control atau RC plane ya guys. Jadi RC plane itu adalah pesawat yang bentuknya menyerupai pesawat yang sebenarnya, tetapi dikendalikan oleh RC atau radio control. Kita udah tahu bahwa pesawat itu memerlukan sayap, mesin pendorong untuk mendorong pesawat itu, kemudian sirip-sirip pengendali. Ya, di sini ada horizontal stabilizer, vertical stabilizer, kemudian ada sayap. Ya, di sini ada flap di sini. Ini untuk membantu saat pesawat take off dan landing ya. Ini untuk menambah daya angkat. Jadi ini akan keluar atau turun ketika take off dan mendarat. Kemudian di sini ada aileron. Ya, aileron itu untuk memiringkan pesawat atau gerakan guling. Nah, gini aileron. Kemudian di sini di horizontal stabilizer ada elevator. Ya guys. Elevator ini adalah yang menaikkan dan menurunkan pesawat. Kemudian ada di vertical stabilizer ada rudder di sini ya guys. Nah, jadi bagaimana cara kerjanya? Radio atau remote ini akan mengirimkan sinyal ke receiver. Kemudian receiver ini akan memerintahkan servo. Jadi sirip-sirip pengendali tadi dikendalikan atau digerakkan oleh servo. Ya, flap, aileron, elevator, rudder ini masing-masing ada servonya. Kemudian pesawat itu ditenagai oleh baterai, dan sekaligus baterai tersebut menggerakkan pesawat, menggerakkan motor, dan di motor itu sebelumnya akan dikendalikan oleh ESC, Electronic Speed Controller. Jadi radio ini akan mengirim sinyal ke receiver untuk menggerakkan speed control dan servo-servo. Nah, kemudian bagaimana menggerakkan pesawat? Di remote ini ada tombol-tombol, ada tuas-tuas yang menggerakkan pesawat. Entahkah bentuknya adalah menyalakan mesin, menggulingkan pesawat atau roll, kemudian membelokkan dengan rudder atau yaw, dan menaikkan turunkan pesawat dengan elevator. Oke. Kemudian kita bahas sekarang tentang flight controller. Nah, pesawat ini tidak ada flight controllernya ya teman-teman. Jadi ini diterbangkan oleh pilot. Pilotnya berdiri di lapangan, kemudian pesawat ini take off, terbang. Kemudian dengan pandangan mata atau LOS, line of sight, pilot akan melihat kondisi pesawat, arah pesawat, dikendalikan dengan input dari mata pilot, dan pilot akan mengendalikan berdasarkan tombol-tombol ini yang digerakkan oleh pilot. Sekarang kita bahas mengenai flight controller. Ketika zaman sudah maju seperti sekarang ini, sudah ada alat khusus yang disebut flight controller atau disingkat FC ya. Nah, flight controller itu bentuknya kecil seperti ini ya. Ini adalah bentuk flight controller. Ini adalah tipe FCH743 Slim buatan Matek SIS. Nah, di sini kelihatan
Ini seperti komputer ya teman-teman. Jadi dia menggunakan prosesor ST32H743. Kemudian ini ada komponen-komponen lain yang dimana di dalam flight controller ini sudah ada sensor-sensor ya. Kita buka, sudah ada sensor-sensor ya. Kita sebelum kembali ke bagan, kita lihat dulu ini. Nah ini, jadi ini teman-teman, ini adalah bentuknya kecil sekali bila dibandingkan dengan jari-jari saya. Nah di sini sudah ada peripheralnya ya. Jadi di sini ada sensor barometer untuk mengukur ketinggian pesawat, kemudian ada mikroprosesornya, ada memorinya, bahkan ini ada SIM card ya, memori micro SD card yang bisa dimasukkan. Ini konektor, kemudian ada C-type untuk memprogram flight controller ini. Dan di sini juga ada sensor accelerometer kalau saya nggak salah. Jadi ini dia akan mengetahui. Jadi ini akan dipasang di pesawat. Ketika pesawatnya miring, dia akan memberikan inputan. Ketika pesawatnya naik turun, nah ini adalah panah. Panah ini harus dilihat dari atas dan menunjuk ke depan, gitu ya. Dan ini flight controllernya, teman-teman, sekecil ini. Kemudian kita lihat tentang flight controller ini. Kita lihat bagannya seperti apa. Jadi seperti ini ya guys. Seperti tadi, yang tadinya dari remote transmitter ke receiver, kemudian ke servo sini, servo ESC menggerakkan motor. Ini ada flight controller di tengah-tengahnya ya. Jadi namanya juga flight controller. Jadi dia yang mengendalikan pesawat, mengendalikan penerbangan pesawat. Inputnya apa? Inputnya yang pertama receiver. Jadi dia akan menangkap kemauan dari pilot. Pilot mengirimkan gelombang radio, diterima oleh receiver menjadi inputan dari FC. Oh, pilotnya pengen naik, pengen turun, pengen kanan, pengen kiri gitu ya. Nah, kemudian sensor yang kedua adalah GPS. Nah, di GPS itu ada suatu sistem yang menerima satelit. Bisa banyak sekali satelit yang diterima ya. Dengan semakin banyak satelit yang diterima, berarti posisi dari pesawat itu semakin akurat ya. Kemudian ada kompas, ada yang punya kompas, ada yang enggak. Nah, GPS ini akan mengirimkan sinyal ke FC, nanti akan diprogram oleh FC. Kemudian selain itu untuk FPV itu juga ada kamera dan VTX ya. Ini kamera menangkap gambar, biasanya ditaruh di hidung pesawat menghadap ke depan ya. Kemudian VTX, video transmitter, ini akan mengirimkan ke Google atau ke video system yang diterima oleh pilot. Nah, biasanya Google ini atau TV kecil yang ditempelkan di depan mata pilot ini menangkap gambar dari VTX ini. Jadi kita akan melihat pemandangan di depan pesawat ketika pesawat terbang. Kemudian VTX ini dikoneksikan ke FC. Di sini juga ada mekanisme OSD ya, on screen display. Jadi di gambar video yang ditangkap itu ada data-data kondisi real time dari pesawat, misalkan ketinggian, kecepatan, isi baterai,
arah tujuan dari ke rumah ya, ke rumah atau home atau titik asal, titik awal menerbangkan, kemudian parameter-parameter lainnya misalkan sinyal radio ya, dan seterusnya. Jadi di dalam gambar itu ada tulisan-tulisannya ya, termasuk kemiringan pesawat. Nah, FC ini juga akan menggerakkan servo-servo ya, tadi yang dijelaskan di depan, aileron, elevator, rudder dan seterusnya. Kemudian juga menggerakkan ESC dan motor. Nah, kemudian di dalam pesawat juga ada baterai yang memberi tenaga ke ESC dan memberi tenaga ke FC ya. Nah, FC ini punya sensor-sensor ya, selain sensor GPS yang masuk, sensor dari receiver yang masuk ya, inputan dari GPS, inputan dari receiver, inputan dari kompas. Dia juga punya barometer yang bisa mengukur ketinggian pesawat, kemudian juga punya akselerometer 3 aksis ya minimal ya. Jadi dia tahu. Jadi ketika FC itu miring karena FC itu dipasang di pesawat dan kondisinya di fix ya, di lem atau di sekrup secara kaku, secara kuat di pesawat. Jadi dia mengikuti gerak pesawat. Jadi ada inputan posisi pesawat tadi ya, miring ke kanan ke kiri, miring ke depan belakang, dan arahnya ya menghadap ke utara, menghadap ke selatan. Itu kan tahu berdasarkan ESC ini. Jadi seperti itu. Kemudian apa gunanya FC? Gunanya FC adalah satu, dia mengendalikan pesawat. Di situ ada fungsi gyro ya. Fungsi gyro yaitu menstabilkan pesawat. Nanti akan ada contohnya. Jadi menstabilkan pesawat itu artinya ketika tidak ada kontrol dari pilot, pesawat akan terbang lurus dan datar. Ya kan? Jadi ketika ada gangguan seperti angin atau apapun gitu yang menggeser pesawat, dia akan mengembalikan ke arah asal dengan ketinggian tetap. Nanti ada mode-modenya ya. Nah, jadi baru dan akselerometer kan mengendalikan pesawat, menstabilkan pesawat. Kemudian fungsi yang kedua dengan FC yang mendapat inputan dari GPS ini, pesawat itu akan bisa RTH. RTH itu return to home. Jadi ketika kita pingin pesawat itu pulang secara otomatis, kita tinggal klik tombol di remote ini dan pesawat akan RTH, return to home. Dia akan membelokkan pesawat sendiri dengan aturan yang kita tetapkan, dan dia akan pulang sendiri ke titik asal, misalkan dengan ketinggian 150 meter pulangnya gitu ya, dengan kecepatan sekian. Dia akan bisa mengendalikan ini selama ada sinyal GPS, sehingga FC tahu posisi GPS-nya, lokasinya di mana dibandingkan dengan lokasi titik awal. Dia akan menuju ke titik tersebut ya. Kemudian FTX tadi sudah dijelaskan, dan dengan menggerak-gerakkan servo dan pesawat akan membelok ke sana sendiri. Bahkan yang udah canggih, FC ini bisa mendarat sendiri ya, itu RTH. Kemudian juga ada lagi menu yang namanya auto tune atau settingan sendiri. Jadi pesawat dengan FCD dia bisa belajar. Pesawat ini kalau inputan dari pilot seperti ini, dia reaksinya seperti apa. Misalkan ketika ini dibelokkan servonya, perilaku pesawat seperti ini, FC ini bisa mempelajari gerakan-gerakan tuas remote kepada pesawat. Nah, dia akan menyesuaikan gitu ya, bisa menyesuaikan pengaruh gyronya. Ya, saya kira itu teman-teman untuk penjelasan awalnya. Berikutnya akan mendetail mengenai tahap
berikutnya adalah penjelasan detail bagaimana menggabungkan semua ini ke dalam FC.